Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Joni Jansen. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, kita sama-sama beri semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, Dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, have a seat. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Hari ini saya kepingin sharing pengalaman saya. Pada ribuan tahun yang lalu saya memiliki sebuah buku ini. Buku ini tertulis pada tanggal 25 bulan 11 tahun 1999. Ibu boleh bacain nggak Bu? Ini Bu, yang ini sampai ini. Dear God, Jesus, Lord, I want to cooperate with my wife. From deep of my heart, I know that you have planned for us. Please tell me,
so I could understand you will. I don't know why do I have this time like that. Tonight, I'm so happy because I pray again to you. In Jesus' name I pray, amen. Oke, yang lain-lainnya nanti aja ya. Terima kasih. Tulisan ini saya tulis tahun 1999. Kira-kira around 14 years ago. Very long. Kenapa? Karena yang melatar belakangi ialah saya adalah dari keluarga bukan orang berada dan hidup yang relatif lebih susah. Kenapa? Karena waktu itu ibu saya, waktu saya SMP itu dengan penghasilan 300.000, punya anak 3, naik sepeda motor bertiga. Saya yang paling depan, kakak sama kakak saya ada di belakang. Dan itu ibu saya seorang single fighter untuk menyekolahkan saya sampai university. Seringkali saya tidak dikasih uang jajan karena memang kondisinya nggak memungkinkan. Oleh karena itu akhirnya saya berpikir bagaimana cara hidup saya lebih enak. Soalnya hidup pas-pasan sama hidup berlebih pasti enak hidup berlebih. Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau yang setuju saya doakan income-nya ketambah 10 juta. Amin. Yang setujunya lebih kencang ketambah 25 juta. Karena tidak ada orang yang bilang bahwa tidak semua barang bisa dibeli, tidak semua kedamaian bisa dibeli. Contoh di Jakarta, mobil mewah sekarang nggak bisa jalan, betul nggak? Tetapi yang bisa jalan apa? Gerobak. That's the life is berjalan, betul nggak Bapak Ibu? Kehidupan orang-orang yang mereka pakai gerobak, naikin sepeda motor 20.000, kadang siban, tergantung jaraknya. Terus kemudian mereka yang punya mobil mewah nggak bisa jalan tuh, nggak bisa. Apalagi Mercy-nya udah kecelok kok. Itu kalau udah di starter, asuransi nggak mau ganti ya, makanya jangan di starter gitu. Nah, saudara tahu bangkunya ini bau, betul nggak? Harus diganti. Mungkin kalau mesin-mesinnya turun, dibersihin, ganti oli, lancar lagi. Tapi joknya, atapnya rusak semua. Iya, kali ini kita belajar banyak. Nah, pada saat saya tulis ini, saya itu cuma kepingin perbaikan hidup. Akhirnya saya tulis doa-doa ini di buku ini. Dan buku ini sampai kapanpun semoga tidak ada yang mencuri buku ini. Tidak ada yang, kalau mau ngerampok nggak di buku ini gitu loh. Kalau misalnya mau ngambil jangan di buku ini, ngambil yang lainnya. Karena ini betul-betul tanggal 2 bulan 9 tahun berapa ini, Tuhan tolong aku. Ini aku nulis sendiri tapi tulisannya kok ya jelek ya. Saya tulisin. Kenapa? Karena bayangan saya kalau kerja di Amerika enak hidupnya ya. Minimal gajinya berapa? 15 juta atau 3 juta. Saya pernah kerja di Australia, kerjanya satu hari bayaran 1 juta. Tapi almost every day. Cuma mungkin seminggu sekali 2 kali gitu ya. Kan misalnya itu saya kerja di sana bisa 15 juta. Enak. Tetapi ternyata yang paling enak itu di Harvest Agency. Yang paling nyaman itu di mana kita ditempatkan sekarang? Yang paling nyaman itu di mana Bapak Ibu ditempatkan sekarang? Bapak Ibu bisa request. Tahun 99 tertulis. Mungkin sampai saya lupa. Bulan 9 sampai kadang nggak tertulis lagi, sampai nggak didoain lagi. Karena kepinginnya itu. Sehingga singkat cerita, tahun 2001 saya menikah, saya bisa ke Australia nemenin istri saya. Untuk istri saya kuliah S2, saya nemenin di sana bekerja. Terus kemudian akhirnya lucu juga ceritanya. Untuk bisa keluar negeri, saya mau keluar negeri nggak punya duit. Mau jalur legal nggak punya duit, betul nggak? Mau jalur ilegal takut duitnya bocor. Terima duit banyak tapi bocor, nggak ada duitnya. Kalau jalur ilegal takut saya. Mau jalur ilegal takut ketangkap, takut dosa, takut yang lainnya. Tak mau jalur legal nggak punya duit, repot. Istri saya mau keluar negeri nggak boleh sama papanya, luar biasa saya.
Akhirnya menikahlah dengan saya. Dia mengajukan untuk bisa cuti di luar tanggungan setahun. Rektornya bertanya, untuk apa Rosi? Saya mau ke luar negeri untuk sekolah. Biayanya dari mana? Biaya kami sendiri Pak. Oh aduh. Waktu itu kita mengingat-ingat itu, kalau itu betul-betul biaya kita, kulkas dijual, mesin cuci dijual, Vespa dijual, rumah dijual. It's not enough. When we stay there is around 200 something within 2 years. Untuk biaya sekolahnya, untuk biaya hidupnya 220 kaliin 52 kaliin 52 kaliin sekarang 8.000. It's very expensive. Nah, singkat cerita, kami menikah, ngajukan ditolak sama rektornya. Setelah ditolak sama rektornya, kamu ngajukan beasiswa. Tahun kedua ngajukan beasiswa, ditolak, nggak dapat. Tahun ketiga, masih dipanggil, kamu bisa main ke luar negeri? Mau. Terus kemudian akhirnya dia ditawari di Bangkok, pakai US dollar setahun setengah. Ternyata dia tidak mau di Bangkok, dia maunya di Australia. Pada saat di Australia nggak boleh di Sydney, harus di Wollongong. Wollongong itu 1,5 jam dari Sydney, kurang lebih kayak malam gitu ya. Singkat cerita kami berangkat. Nah, akhirnya yang funding Petra. Nah, yang dibanding itu Rosi. Lah Joninya bagaimana? Saya tidak takut untuk istri saya digondol orang. Saya mau percaya istri saya. Tetapi saya takut kalau saya kesepian. Kalau saya galau. Bagaimana? Saya galau. Akhirnya saya berangkat lah. Cuma punya editor only 10 million, no enough. Terus kemudian for the flight, I flight 6 million. How much money like? My money like? How much? Only? Ayo, tak ajari bahasa Inggris supaya ngomongnya lebih million. My money 10 million. I have only my pocket in 10 million. I spent effort only 6 million. How much my money left? 4 million. 4 million loh, orang minggu jablas. Saya 2 hari di Australia gak makan loh Bapak Ibu. Ya makan Subway, tapi kan gak makan nasi, belum makan gitu maksudnya. Makan Subway terus. Subway itu $7 dimakan, dicotok pilih-pilih, kemudian dimakan untuk berdua. Singkat cerita kami berangkat dari request ini. Kemudian saya kepingin juga ke luar negeri yang panjang. Saya berdoa sama Tuhan, aku mau kepingin numpak pesawat gitu. Dituruti sudah ke Jakarta 45 menit, oke? Betul enggak? Akhirnya saya mau coba titik ke Tuhan. Siapanya? Singapura. Around 2 hours, Surabaya, Kuala Lumpur. Kepingin saya mau coba titik ke Tuhan. Surabaya, Hong Kong. Itu semua yang berkaitan dengan prudensial juga. 4 jam. Wah. Terakhir doa lagi Tuhan. Buat saya mau doa gitu ya. Keturunan 12 jam ini sama Pak Kandu, sama rekan-rekan. Ternyata gak enak loh duduk di Kota Menek West Kota kok, betul. Jadi saudara yang belum tahun ini, ayo kita kerja, setuju? Setuju? Kasih salam, setuju? Kasih salam sana kanan kirinya, setuju? Setuju ya? Tapi lah dibandingkan Airbus 80 dibandingkan dengan bis kota ya, tetap enak Airbus. Ada goncangan, tetap masih aman. Dua dek. Jadi di sana kalau kita mau meeting tim gitu bisa. Saudara, sebentar lagi kita masih 2 jam lagi di Paris, kita meeting tim. Progress report kita, wah, dahsyat ya. Targetnya kita tahun ini mau kemana sih? Kemana? Sama mana lagi? Sudah diputusin? Belum ya? Saudara berdoa, saudara minta. Ayo kita pakai slide dulu ya. We congratulations to leader promotion ya. Siapa di sini yang promosi boleh berdiri dong? Ida, saya. Yang promosi siapa? Berdiri. Oke, siapa lagi? Enggak jadi promosi. Dera, kamu enggak pengen berdiri? Nah, boleh kasih pick up dong? Sekarang kita promosikan untuk UM, SUM, AM. Setelah AM itu rada menderita loh, karena tidak ada promosi lagi gitu. Tapi menderita tidak dipromosi, tapi bahagia di kantor. Tanya Pak
Nggak ada yang mani, tanya. Terus kemudian siapa yang achieve Prudential Award? Pak Kanwo sama Ari Gunadi. Oke, terus kemudian thank you to all our staff, to our leaders, to our family. Karena tanpa mereka kita tidak bisa ada di sampai sekarang. Juga thanks to Prudential also ya. Oke, saya kepingin cerita seorang siswa SD dengan impiannya. Saudara tentukan dulu goal saudara apa. Kan ini ada anak seorang SD ini nulis, disuruh seperti begini, disuruh tulis kayak gini. Lain-lainnya itu rodok kaya, dia tok ini yang rodok miskin. Dan miskin kelihatannya kalau saudara lihat film CG7, CG7 itu mirip kayak gini. Mirip kayak gitu, orangnya miskin, sepatunya butut jelek, tapi di antara orang kaya. Loh lah kok ya teman-teman kok ya. Dia kok mau nyekolahkan. Itu terjadi sama anak saya. Income saya 1 juta, uang sekolahnya 800.000, tapi tetap dimasukin. Itulah lebih crazy loh. Ternyata tidak. Nanti saya kasih tahu jawabannya. Ternyata saya dipindahkan ke sekolah itu untuk mereka bisa nabung sama saya. Mereka bisa nabung sama saya 5 juta, 7 juta. Ada beberapa banyak mereka bisa nabung. Insya Allah dalam waktu dekat ada yang closing lagi lebih banyak. Nah, anak SD ini ditanyai sama gurunya. Nah, kamu kepengen apa? Oh, saya kepengen ini. Nah, kamu kepengen apa? Ini. Nah, kamu kepengen apa? Ini. Oke, nah, kalau kamu berkeinginan itu kemungkinan besarnya 1:10. Kemungkinan untuk realnya jadi kenyataan 1:10. Terus kemudian bagaimana? Kamu perkatakan, aku kepengen pergi ke New York dengan keluarga saya. Cerita, tapi itu 1:5. Tapi kalau saudara tulis 1:1. Kalau saudara tulis 1:1. Nah, tadi ini kan ada sebuah lembaran kertas ini. Saudara isi dong. Apapun juga. Saudara tulis apa yang menjadi kerinduan saudara di tahun 2013 ini. Yang menjadi kerinduan Bapak Ibu di tahun 2013 ini. Mungkin Bapak Ibu saya kepengen UM, saya kepengen SUM, saya kepengen AM, please. Terus kemudian saya kepengen beli mobil, saya kepengen apa? Tulis. Mungkin Bapak Ibu tidak melakukan bahasanya, tetapi ini melengkapi. Tulis semua yang yang ingin Bapak Ibu tulis di tahun 2013. Nah, kalau Bapak Ibu kepengen punya rumah yang seharga 5 miliar, tulis di sebelahnya di tahun-tahun mendatang. Boleh? Yang tahun ini saudara kepengen apa? Tulis. Nah, pada saat tahun 2013 Bapak Ibu tulis di sini, ini tulis sebanyak mungkin. Si guru ini berkata dalam hati tapi, nak, kau ikut kere kok kepengenmu aneh-aneh toh, nak. Apa yang jadi inginnya si anak ini? Saya kepengen punya rumah yang besar di halaman yang berhektar-hektar. Ya, sekarang mungkin loh. Orang tanya yang miskin, bagaimana? Yang ini kaya, pantas dia minta. Mungkin dia minta mobil bagus. Mungkin dia minta apa? Pantas. Dia bilang sama si orang ini, batin, nah, bisa mungkin. Tulisan itu ditulis sama si anak ini. Saya kepengen sebuah rumah yang besar dan dikelilingi oleh halaman yang luas. Setelah itu anaknya jadi SMP close kontak dulu sama si anak ini. Nah, silakan sekarang Bapak Ibu tulis. Yang jelas terbongkar belum tertutup. Silakan Bapak Ibu tulis
yang merupakan keinginan Bapak Ibu. Tidak perlu melihat ke kanan kiri apa yang merupakan kerinduan Bapak Ibu. Hal ini pun pernah saya tulis dan saya lakukan. Saya tulis apa yang menjadi keinginan saya. Mungkin tulisan saudara jelek gak apa-apa, tapi usahakan yang bagus, yang minimal bisa dibaca. Tulislah itu sampai menjadi ini harus. Semua Bapak Ibu bisa tulis. Yang nggak bawa pulpen ada? Nggak bawa pulpen? Sebelah-sebelahnya yang gitu jadinya. Sudah, kalau memang sudah, handphonenya Bapak Ibu di silent ya. Bapak Ibu tulis, saya minta satu orang maju ke depan, boleh nggak? Siapa saja satu orang, nanti saya kasih hadiah air minum. Silakan, segera. Silakan satu orang maju ke depan. Siapa yang mau? Hitungan sampai ke 8 ya. 1. Siapa yang mau? Maju ke depan. Bacakan. 2, 3, 4,
Keinginan 2013. Selamat pagi. Ini untuk keinginan tahun 2013 karena saya juga masih mahasiswa ya kan. Ya, pertama saya ingin lulus kuliah dulu. Target berikutnya mencapai IUM. Dari komisi IUM mungkin bisa beli BT. Saya belum punya BT. Terus beli Android juga karena belum punya Android. Motor saya masih motor Supra X, masih motor butut. Saya ingin beli motor Satria 150 cc. Untuk agen saya pengen di tahun 2013 ini nanti saya punya 10 agen yang aktif dan mau berproduksi. Mungkin di tahun 2014 ya ini kan dari nanti rata-ratanya mencapai UN. Sudah? Leadernya Bapak siapa Pak? Leadernya Oma Rosa. Oma Rosa boleh maju ke depan dong, saya foto ya. Dewi Ponirahayu. Oh, Dewi Ponirahayu maju ke depan. Dewinya apa itu? Segera Dewi Ponirahayu. Nanti kok, ayo. Malah nolak. Oke, saya potret ya bahwa ini adalah support dari leadernya Ibu Dewi Ponirahayu ya. Oke. Naik Pak, naik. Terima kasih ya. Pak siapa ini? Pak Andri ya, sukses ya Pak Andri. Oke. Ini sudah mulai mengungkapkan betul ya. 1:5. Kepengen itu 1:10. Itu sebabnya banyak yang tidak berhasil. Termasuk saya. Saya pun tidak berhasil loh Bapak Ibu. Tahun lalu, kenapa kok harus UN 2 tahun? Saya sempat dihitungkan sama Pak Kando. Andai kata saya naik tahun lalu, saudara tahu keuntungan saya berapa? Tolong tenang, berapa? Enggak, kalau tahun lalu saya naik promosi, saya dapat tambahan income berapa? Nah, hitung-hitung 110 juta yang hilang. Cicilanku kan mesti lunas mesti ini. It was stupid. Kurang pandai. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya apa caranya kita memandaikan kehidupan kita? Tulisan dulu, terus kemudian setelah itu kan ada tulisan yang Bapak Ibu inginkan yang di masa-masa mendatang ya. Misalnya Bapak Ibu saya pengen punya deposito 1 miliar. Saya kepengen rumah mewah, ya minimal lebih besar dari Pak Kano lah 5 miliar. Tapi Pak Kano habis itu pusing 8 miliar. Pada saat saya punya rumah yang 5 miliar, nggak apa-apa. Saya pengen punya kantor JM Sejahtera, sekolah Stephen ke Australia, JM Solid buat kokoh sejahtera. Tulisan, nggak apa-apa. Nggak ada salahnya, mau kita nulis nggak bayar kok ya, nggak kena pajak, betul nggak? Tetapi kalau tulisan itu jadi kenyataan, ini loh jadi kenyataan Bapak Ibu. Gak ke Amerika tapi ke Australia ya. Nggak ke Amerika tetapi ke Paris, nggak ke Amerika pergi ke Hongkong. Tapi one day saya pasti ke Amerika. Tahun lalu lolos lagi. Di Sandepan saya kepengen 2,8 miliar 60 agent aktif, lolos. Tidak terwujud. Kenapa? Karena ya memang tidak dikerjai. Karena memang saya duduk, kemudian ideal semuanya rekrut dengan baik, saya duduk diam. Iya ya, kok saya tidak rekrut? Salah. Ada agent yang memang punya kemampuan jual baik, tidak apa-apa kembangkan. Tetapi jangan mengikuti jejak saya. Saya belajar
antara saya dengan Bu Rahma beda loh. Omsetnya nanti tak tunjukin, omsetnya Bu Rahma sama omset saya. Dia beda start Bapak Ibu. Beda start. Lanjut ya. Kalau Bapak Ibu sudah tulis itu, lanjut tulis ke PowerPoint. Nah, setelah itu tadi anak SD ini tadi kan tulis ya, sudah tulis betul ya. Singkat cerita, satu kali bapak gurunya ini udah jenggotan. Bapak gurunya ini jenggotan, kemudian dia dapat telepon, Bapak masih ingat saya anak SD yang Bapak suruh untuk menulis. Bapak, bolehkah saya mengundang Bapak ke rumah saya? Semua perjalanan transportasi akomodasi saya yang menanggung, karena dia berhutang budi dengan gurunya. Singkat cerita, si guru ini datang, dia lihat wajahnya sedikit berubah dan lain sebagainya, tapi dia diingatkan lagi dan dia melihat. Si guru ini melihat punya rumah yang besar, dia punya halaman yang sangat luas, seperti apa yang diinginkan si anak tersebut. Ada yang bilang saya kepengen helikopter, ya boleh-boleh saja, tapi sekian tahun. Tapi yang real tahun 2013 apa? Waktu saya berangkat 5 orang, waktu tahun lalu berangkat 5 orang ya startup. Tahun ini 2 orang, penurunan saya. Teman-teman yang lain, Pak, Ibu Lili Agustin SLBB saya, Pak, saya berangkat nanti Los Angeles ya yang tahun ini ya. Berangkat luar biasa ya, ya. Dari situ bapak guru ini lihat, belajar sesuatu dari si anak ini. Mungkin tulisan ini tidak mungkin terjadi di waktu tahun-tahun ini. Tahun-tahun ke depan tidak mungkin. Tapi buat lupa laminatingan nanti. Kalau sudah penuh ya, itu laminatingan, tempel, fotokopi banyak di meja rias, di mobil, di sepeda motor, di mana? Di sepeda motor di laminatingan ya tidak apa-apa, tidak mungkin bicara, betul tidak? Saudara lihat dan saudara tulis ini sehingga pada saat saudara lihat terus terwujud. Kenapa ada orang AUM yang satunya jadi UM, yang satunya tidak jadi UM? Kenapa? Nanti kita belajar. Kenapa itu sebagai evaluasi? Ini kan mesti awal tahun biasanya enak Indo. Beberapa orang di akhir tahun yang lalu kok cari kontok, closing 1 miliar, closing 300 juta, dapat bonansa. Bagus, tapi hati-hati kalau dia lab surrender atau tutup polis bayar untuk berangkat ke luar negeri. Lek bisa dia 700-800 juta real, enak juga, aman, tenang. Ya, dia kerja di bulan Desember, Januari dia nuainya, dia bisa berangkat ke luar negeri, sudah tenang, dia bisa ngerjain yang lain, dia bisa maintain anak buah dan lain sebagainya. Nah, ada gambar yang bagus, fit like potatoes. Saya kepingin cerita 2 kantong, boleh ya? Boleh nggak? Boleh nggak ya? Ini satu kali Pak Kandor harus invest yang pakai telinga gini Pak, mic-nya ya, atau yang pakai stand seperti di gereja kan ada standnya gitu. Di dalam dunia ini ada 2 kantong Bapak Ibu. Kantong ini warnanya apa? Putih. Yang satu warnanya hitam Bapak Ibu. Ya, 2 kantong ini ada di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lewatin apapun juga. Satu kali waktu saya demotivasi, pada saat motivasi saya turun, Pak Kandor bilang, Joni, lu pasti bisa lu tinggal sedikit, kurang sedikit. Akhirnya kata-kata yang bagus itu tersimpan. Bu, mau masuk foto Bu? Mau masuk Bu, maju ke depannya Bu. Ibu juga mau maju ke depan Bu. Nah, tersimpan. Maksudku cekal no. Enggak usah. Nah,
Ini. Nah. Satu kali dalam kehidupan ini ada juga yang berkata sebelahku Bu, soalnya itu masuk video. Jarang-jarang loh Bu. Agent itu masuk video. Satu kali ada yang berkata gini, Joni, kamu bodoh, kamu stupid, kamu goblok kan. Kerampel kehidupan ini. Kehidupan ini kerampel. Tetapi jangan lupa yang hitam ini dimasukkan kantong yang hitam. Oke? Kemudian Bu Elizabeth bilang, Go, ini Hera harus naik UM, lu mesti harus naik SUM, Go. Kataku, kok lu itu orang yang mampu, lu bisa kok. Lu tinggal sedikit lagi lo Paris dapat, kenapa kau tidak mau kerja? Terus kemudian ada yang mengatakan, ada yang agent mau bisa keluar negeri, dia nggak ngitung. Agentnya stupid seperti saya dulu, nggak ngitung. Kalau saya waktu ke Kuala Lumpur Rocky, tak hitung. Waktu saya ke Paris, tak hitung. Sampai setiap minggu itu laporannya Bu Elizabeth tak minta, tak hitung gini. Supaya apa? Saya tidak kelolosan. Terus kemudian si agent ini seperti saya. Dasar sih ya, leader ini jelek. Itu jadi sampah, tak taruh di kantong ya hitam. Singkat cerita, ada orang-orang yang bilang, lu hebat loh, kalau urusan motivasi lu hebat, lu urusan jualan hebat loh, jangan disia-siakan. Masuk kantong ini. Pak Kano bilang sama saya, oh lu gak kepingin betul-betul bisa naik setiap tahun. Ini kan panutannya. Lu lihat saya kan bonus buat setahun, jadi gak naik kan, absen setahun. Rugi loh Bapak Ibu, 110 juta. Siapa sih tidak mau 110 juta? Pak Kanu ngasih arahan ini tak masuk kan, tak masukkan terus gitu ya. Terus kemudian ada siapa lagi? Pak Ongko sempat bilang, Noni, lu tinggal segini nih. Waktu itu Burama dapat closingan besar. Ini anak lo sini. Simpan. Malam hari saya buka, belum dibuka ini. Ada tulisannya apa Bu? Sejahtera. Oke, sejahtera tak simpan. Kemudian saya buka lagi, apa yang ada di situ? Sehat. Enak kan kalau sehat? Punya duit banyak, kalau masuk rumah sakit ya nggak enak, betul nggak? Kita sebetulnya jadi orang kaya itu enak nggak sih? Ya orang kaya enak, jawabannya enak. Tetapi kalau dia makannya sembrono sebentar lagi, stroke, gagal ginjal, jantung, koroner dan sebagainya. Kemudian saya ambil lagi, apa tulisannya? Bahagia damai. Wah, enak hidupnya. Hubungan suami istri enak. Nggak bertengkar. Istri saya dulu pernah marah sama saya. Johnny, Daddy, I don't need your money, I need your presence, your attendance. Aku gak butuh duitmu. Padahal ya sebetulnya butuh dia. Tapi aku tuh butuh kehadiranmu, tak tinggal terus. Karena kerja jam 7 keluar, jam 11, jam 2, 7 sebetulnya nggak bagus buat ginjal, betul nggak? Nggak bagus buat encok, betul nggak? Ngapain? Ibu Mary Ciancir atau siapa? Dia udah income 2004 itu 25 juta, ditinggal ditutup. Tapi jam 10 dia kerja, jam 4, jam 5 sudah standby di rumah. Karena dia seorang ibu rumah tangga. Ya jadi, gak salah ya income-nya sudah 500 miliar atau lebih. Kata-kata yang bagus kita terima. Terus ada kata-kata apa? Sukses. Wah, sukses jadi AM. Dan ini saya simpan. Saya ingat-ingat. Mungkin saya punya kebiasaan, lu kalau punya attitude jangan jelek gitu. Oke, saya masukkan tapi tak buang attitude yang jelek. Bukan berarti dibuang nasihatnya. Oh, sikapku nggak bagus ya. Oh, aku sebagai leader kok aku nggak kasih contoh ya. Aku janji ini sama agent tapi aku mengingkarinya. Agent itu bisa ngomong sama kita. Tak lihat, tak buka. Iya, ternyata nggak ada. Sifat jelek saya sudah hilang, berkurang. Jelek nggak ada. Dua kantong ini kiranya bisa mengingatkan Bapak Ibu. Terima kasih ya. Saya tadi udah janji air minum ya Bu. Terima kasih ya Bu. Nggak hamil lagi Bu. Oh nggak hamil lagi.
Oke. Tadi yang di kantong hitam, mungkin saya dinasihati sama leader saya, mungkin saya dinasihati sama agent-agent saya. Kok lu nggak bisa kayak gitu kok? Lu sudah janji ya harus buang. Ya, konsisten. Akan lu mengingatkan saya lagi, oh sing susah itu bisa kita ngomong sama kita lakukan, itu sama persis. Pas ngetokno duit lah iso lebih sedikit, tapi lah dapat semoga lebih banyak. Lah itu prinsip ekonomi. Setiap orang kepinginnya kalau bisa keluar untuk pajak sedikit ya, tapi kita enggak kan, prudential enggak ya, prudential enggak, bayar pajak ya bayar pajak, betul? Jadi tepuk tangan nonton ya. Itu perusahaan kita ya. Kemudian yang depan. Nah, dua kantong tadi semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu. Dua petani. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini film Kristen, tapi ini sama dengan perjuangan kita, sama. Itu saya lihat, aduh CAPE ya, aduh CAPE ya. Bapak ini mengusahakan tanaman A nggak berhasil. Kemudian dia mengusahakan tanaman yang B, kentang, potatoes. Faith like potato. Iman itu seperti kentang, dia bilang gitu. Pada saat dia bilang seperti gini, edekan di tempat ini tidak pernah hujan, tidak pernah bisa ditanami kentang, tapi dia dapat satu visi, aku mau nanam kentang. Terus kemudian semua petani itu diajak sembahyang, herannya saya. Diajak sembahyang, kemudian diajak, ayo kita garap. Nah, ada dua petani, yang satu mengharapkan hujan, tetapi dia tidak melakukan apapun dengan ladangnya. Satu petani, dia mengharapkan hujan, tapi dia mulai mencangkulnya. Kira-kira oleh saya jadi Tuhan nih, dikasih ke siapa itu hujan? Yang nyangkul. Kenapa kok yang nyangkul? Dia berusaha. Saya lihat pontang-pantingnya heran. Ini ganti dulu kayak itu, harus naik UM. Pontang-pantingnya, dia pergi keluar kota, pernah 5 jam numpak sepeda motor. Begitu numpak sepeda motor 60 km per jam. Aku kok gak nelpon aku sih. Aku nelpon koko DPI yang cik mengusahakan SUM. Loh, untuk punya agent pengertian di ibu. Luar biasa loh Bapak Ibu. Dia perjuangannya. Yang ada satu agent berkata begini, ko atau ko sing tak prospek. Saya kemarin barusan dari Citraland ya dapat closingan 6 juta setahun, sama dia upgrade jadi 850. Semoga nanti bisa dapat papa mamanya sejuta, mamanya sejuta, papanya 1,5 juta. Sekali enggak, itu langsung sak keluarga. Kalau bisa ya, kalau bisa. Tapi Citraland, saya ajak ke Hongkong tak parani, tapi rugi juga, rugi. Jangan, kalau Hongkong jangan. Kalau jauh-jauh memang sudah tidak punya kapasitas, jangan. Surabaya lo JAK, tonggo-tonggo sebelah tak belum bawa prospek itu. Bu Meliana sudah prospek ini, sudah prospek yang lain. Salah. Jangan sampai orang di sana ini diambil, pet shop itu diambil sama Yovita. Lu lah karena kita tidak bekerja. Betul enggak? Seperti kayak gitu. Dua petani ini akhirnya dia mencangkul nanam potato itu. Singkat-singkat tidak pernah hujan, tapi dia berdoa. Mandiri ini potatonya very big. Potatonya sangat besar dan dia bisa rich. See this, itu nice. Itu bisa mengingatkan kita kalau kita itu mau malas, gak mungkin lah UM, gak mungkin lah SUM, gak mungkin lah bisa dapat. Buktinya Ari bisa dapat, Pak Kandu bisa dapat. Apa yang dilakukan Pak Kandu? Ceritanya Pak Kandu sama Bu Rahma stylenya mirip. Saya sukaannya jualan. Bukan tuh harus ngomongi ke saya, John, kita ini bangun aset, bukan bangun uang. Saya tak seneng jualan toh. Enak jualan, gak ngurusi orang nih, gak ngeterlah kesana sini. Enak ngurusi diri sendiri. Dapat duitnya infak, tapi cuma 2 tahun. Ya kalau 2 tahun, cicilannya 4 tahun, ini 2 tahun sampai ini aja. Betul ya? Hati-hati.
Dua petani ini semoga menginspirasi Bapak Ibu. 20 sen ini ada seorang pendeta, dia naik bis. Pendeta ini baru di tempat itu naik bis. Kemudian singkat cerita si driver ini kasih kembalian lebih 20 sen. Dalam hatinya ada yang namanya suara batin bilang, balik mau kembalikan. Dia bilang, karena 20 sen dia nggak notice, nggak mau permasalahkan, ya sudah kembalikan. Singkat cerita, ya sudah dia pas pulang, Pak, mohon maaf tadi uangnya kelebihan 20 sen kembali. Ternyata ini adalah orang yang mau beribadah di gereja tersebut. Lah lek gak dibalik 20 sen wis ngentit, apalagi duit gede, betul enggak? Di sini saya juga belajar Bapak Ibu, apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan itu harus persis mirip. Jangan sampai kualitas kita jadi turun karena nasabahnya terlalu banyak. Jangan. Kadangkala memang terlalu, apalagi pemimpin GE, aku mikirin ini, mikirin itu. Kadangkala saya nggak ngurusi nasabah saya dengan baik. Pas saya mau keluar negeri, nasabah saya 2 sakit. Minta tolonglah Mariana, tolong urus ya. Terima kasih Pak, kasih tepuk tangan buat Mariana. Aku yang kasih